Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Kaget kan? Kaget karena tadi saya Lagi bacain pertanyaan jamaah yang tadi ya? itu Doni doang. Ternyata nggak Doni nemu doang. kan? Iya. Itu siapa sih? Masa disangka teman aku, emang sih agak-agak sama. Tapi gak apa-apa jamaah, kita kembali lagi di Islam itu Indah ya. Tema kita adalah lingkunganku toksik. Tadi udah dari lingkungan kerja, keluarga sudah. Kita bahas apa lagi ya? Oh, hubungan deh, antara hubungan dengan pasangan nih. Aku mau nanya sama Habib Tapi Usman. hubungannya harus halal. Hubungan harus halal, suami Ya, istri. Suami Suami istri. istri. Oke. Nggak boleh pacaran. Nggak boleh. Pacaran itu Haramkan. Diharamkan, Masya Allah. TTM, Diharamkan. TTU. Apaan tuh? Tempat tanda, sudahlah. Habib, teman tapi usaha. Tapi usaha. Nggak tahu apa. Teman tapi usaha untuk menikah. Untuk Ya. bukan jadi Bib, teman udah, lagi. jangan bahas masalah itu. Aku mau bahas mengenai toxic relationship. TTA berarti. TTA, teman tapi Asmara. TTU tahu aku. Apa? Teman tapi untung. Nah, Itu lebih nggak boleh lagi. Tapi kalau untuk sama-sama bisnis boleh ya. Kalau misalnya ini tidak menguntungkan dalam bisnis, tapi ini bisa merugikan dalam sebuah hubungan karena suatu kebohongan. Jatuhnya Bib ya, itu ujian dalam rumah tangga. Apa itu yang namanya toxic relationship Bib kalau seperti itu? Ya akhir. Mohon penjelasannya Habib Afwan Usman. Mas Soni, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Dalam berhubungan dengan siapapun atau dengan suaminya atau dengan istrinya dalam kehidupannya, maka tidak boleh ada kebohongan di dalamnya. Nggak boleh ada toksik di dalamnya. Tidak boleh ada dendam di dalamnya. Tidak boleh ada kehinaan di dalamnya. Nggak boleh caci maki di dalamnya. Karena boleh jadi suami kita lebih baik daripada kita atau istri kita lebih baik daripada kita. Oleh karena itu, ada kalimat-kalimat yang baik, ada kata-kata yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqulu khairan aw liyasmut. Dia berkata baik atau dia diam. Karena apa? Bisa menimbulkan satu kehancuran. Ya. Sama teman bisnisnya, sama teman kantornya, sama istrinya, sama suaminya. Kata-kata yang baik, kata-kata yang enak. Jangan sebentar-bentar nyindir, sebentar-bentar nyinggung kayak mau perang. Ya kan datang bawa golok, ya kan datang bawa pedang, datang bawa pistol atau datang bawa suatu senjata tajam. Apa itu? Dengan kalimat-kalimat yang kasar. Apa nih sih hari ini? Apa contohnya gimana? Coba. Ayo. Kamu bisa, ente bisa. Ayo, terus. Ayo. Ada saya dari kaku. Salah. Nah, kalimat-kalimat yang baik ya, bukan hari ini kemana aja sih? Hari ini masaknya kok nggak enak banget, ya kan? Kok begini? Kok begitu? Ada kata-kata yang buruk atau ada kata-kata yang dikeluarkan. Kamu kok kerjanya nggak bener sih hari ini? Gimana sih jadi istri nih, Kamu gitu. apa yang kamu lakuin hari ini, gitu kan? Atau nih kayak dulu nih kamu nih kayak seperti ini nih. Nah, memancing-mancing dengan sesuatu kalimat yang membuat sebuah keributan, yang membuat suatu kehancuran atau berdusta. Bahwasanya ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, apa dosa yang paling besar? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan duduk, waktu itu Rasulullah dalam keadaan duduk sendirian, dijawab sama Rasulullah, asyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama itu menyekutukan Allah. Yang kedua kata Rasulullah, uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tuanya. Durhaka terhadap orang tuanya. Yang ketiga Rasulullah dari senderan langsung duduk. Kadzab sampai 3 kali. Kadzab itu adalah dosa besar nomor 3. Berdusta. Siapa orang yang berdusta dengan kalimat suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya, temannya atau kepada lingkungannya, ini dosa besar. Ringan, sepele tapi bahaya. Jangankan kalian melakukan seperti itu. Itu membuat sebuah kehancuran. Oleh karena itu mereka yang beriman bertakwa kepada Allah, jangan berkata-kata bohong. Bohong adalah hari ini kalian benar, kalian baik, dianggap benar, dianggap baik. Maka besok lusanya kebongkar, hancur kalian. Hari ini Anda menutupi satu hal permasalahan. Hari ini Anda menutupi satu hal kasus, tapi kehancuran di depan mata. Hari ini sudah bohong belum? Belum, aku ditanya hari itu. Mereka ditanya hari ini udah belum. Hampir tadi nggak jadi. Nggak boleh bohong, nggak boleh berdusta. Karena kehancuran yang akan terjadi bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Bangkai yang dikubur, ya kan? Sedalam apapun, ya kan? Pasti kecium akan juga. tercium juga. Itu maknanya adalah kalau bangkai dikubur kalau 3 meter, 5 meter atau 10 meter mah nggak akan kecium. Tapi maknanya adalah kebohongan ketika dia dikubur, maka akan tercium juga. Oleh karena itu jangan berkadzab, jangan berdusta,
jadikan manusia yang terbaik dengan kata-kata yang baik dan jangan menyinggung satu sama lainnya. Nggak boleh toksik sama siapapun. Aduh, jangan ya. Apalagi sekarang kadang-kadang suka dibilang, suka setuju nggak sih dalam hubungan ada yang namanya bohong dalam kebaikan apa segala macam. Oh, bohong putih. Bohong putih apa segala macam. Tapi Bohong putih, sebenarnya- bohong merah, ya, ya itu. kan. Nah sekarang kita sebagai orang tua yang sudah punya anak, kadang kita juga suka ngerasa dalam hal apapun suka bener gitu. Nah ada satu hal nih Ustadz Maulana yang mau aku tanyain, apakah orang tua ketika niatnya kayak demi kebaikan dengan jodohin anaknya gitu ya, tanpa nggak izin dulu gitu sama anaknya, tanpa izin apa segala macam, dipaksa, itu bisa menjadi orang tua yang toksik apa enggak sih? Dan lalu bagaimana untuk seorang anak bersikap terhadap orang yang seperti itu? Apakah bisa, maaf ya, nggak ngikutin aturannya atau nggak digubris atau apa gimana? Oke, baik. Penjelasannya Ustaz. Makasih banyak Mas Sony, izin Habib dan Sasam. Buat jamaah Islam itu dimanapun berada, satu hal buat kita. Yang namanya orang tua harusnya kita berbakti kepadanya. Ya. Dan jikalau orang tua ternyata jadi ujian buat anaknya karena ternyata orang tuanya adalah toksik, yang dalam hal ini mau menang sendiri, egois dan sebagainya, karena merasa lebih tua dan sebagainya, dan lebih tahu dalam segala hal, maka posisi anak tetap memposisikan anak sebagai anak yang berbakti. Karena dalam hal ini kita menempatkan orang tua dalam bentuk kemuliaan dan tetap berbaik sangka dengan orang tua atas apapun. Cuman ketaatan kita harus dibarengi dengan ketaatan kepada Allah. Maka tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Meskipun yang memerintahkan itu adalah orang tua. Perihal tentang adanya pemaksaan jodoh lah, keinginan inilah, sebaiknya kita lihat posisinya. Saya rasa orang tua manapun tidak akan mau menyulitkan anaknya, tidak mau menzalimi anaknya, tidak mau melihat anaknya gagal. Semua orang tua mau melihat anaknya baik. Sekali lagi, semua orang tua mau melihat anaknya baik. Meskipun dalam notabene-nya kita menganggap orang tua memanfaatkan kita, orang tua menzalimi kita, orang tua jahat kepada kita, jadikan itu adalah ujian, jadikan itu pembelajaran, jadikan itu adalah sebagai latihan buat kita. Karena ada orang tua kelihatan pelit, tapi sebenarnya demi kebaikan kita. Ada orang tua marah-marah, sebenarnya itu adalah bentuk tanggung jawab kalau bapak, bentuk kasih sayang kalau itu ibu. Maka kedua-duanya adalah demi kebaikan kita. Kalaupun dikatakan orang tua toksik banget sih, mengganggu kehidupan saya, sampai mencampur urusan rumah tangga saya, memilihkan jodoh, sudah itu masuk dalam ranah rumah tangga yang seharusnya orang tua tidak bisa ikut, maka posisikanlah tetap memuliakan orang tua. Kalaupun mau menegurnya, tegurlah dengan cara yang baik, jangan sampai menyakiti perasaannya, jangan sampai kita durhaka terhadapnya. Karena kembali lagi kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, kepada orang tua. Ya. Perintah ini berasal dari perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah kita belajar wa qadara rabbuka alla ta'budu iyyahu wa bil walidaini ihsan. Ihsan di sini adalah berbuat baik. Kata ihsan ini adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Karena kebaikan. Kalau membalas kebaikan dengan kebaikan, itu namanya balas jasa. Kita berbuat baik kepada orang yang baik sama kita, berarti itu balas jasa. Kalau kita berbuat buruk kepada orang yang berbuat baik pada kita, itu namanya zalim. Tapi ketika kita berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita, disitulah bentuk kebaikan itu sendiri. Maka kepada anak-anak yang mungkin merasa dizalimi, tidak sependapat, dipaksakan, tetaplah berbuat baik kepada orang tua. Tetap berbuat baik pada orang dengan tua. cara yang baik. Dan yang paling penting, panggil orang yang bisa menasehati orang tua kita. Oh, Masya Allah. Terima kasih. Undang Ustaz Habib Maulana. Usman bikin acara, Habib Usman ceramah, bisikin bahas tentang Temanya rumah ini tangga. ya, Habib ya. Biar orang tua saya Bagaimana orang tua tersentuh gitu. tidak menzalimi anak. Oh. Dengan Tugas cara orang seperti tua, itu ya, dengan cara yang baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya dan semoga terjawab jamaah yang ada di rumah. Ya. Apa yang ada di benak jamaah selama ini ya. Kalau gitu, kalau misalnya masih merasa belum puas, karena aku bacain deh pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang ada orang toksik di medsos doang. Itu gimana kita nyikapinnya? Toksik di medsos doang, gimana nih Habib Usman? Enak aja kalimat toksis doang. Di media sosial doang. Kalimatnya nggak boleh seperti itu. Kalimatnya adalah Dimarahin. Anda sebagai manusia, ketika Anda menjadikan sebuah permasalahan besar, hablum minan nas di sini, hubungan kepada manusia. Ketika Anda ghibah atau Anda fitnah di dalamnya, Anda caci, Anda maki, maka terjadilah sebuah konflik yang besar. Permasalahan yang besar. Nanti di akhirat bisa jadi amal ibadah Anda habis karena ini. Nanti di akhirat Anda dipanggilkan dengan Ustadz Maulana. Nih yang suka ngomongin Ustadz Maulana nih. Ya kan? Misalkan, ya kan? Tapi kan tidak ada. Nggak ada. Semua Panggil, ngomongin, nah, ini- ngomongin saya baik-baik. Masya Allah. Ini Ustadz Maulana suka diomongin sama ente. Ente harusnya mau surga jadi nggak jadi mau surga. Karena apa? Suka menghina, suka mencaci, Allahu suka Akbar. ini, suka gibah, suka seperti ini. Aduh. Kan Celaka kalau dia. saya aman. Hancur dia. Yang suka diomongin kan Ustaz Sam. Tuh, jadi enak aja pakai doang. Enak aja pakai Makanya doang. bukan remeh-temeh Ah, nih. ini bukan masalah remeh-temeh. Silakan Ustadz Maulana Kalau tambahin. saya sih begini, Dik kalau doang. berbicara tentang adanya toksis di media sosial, memanfaatkan, dia kan mencari panggung. Padahal tidak ada followersnya juga. nggak ada Jadi yang tahu. sebaiknya yang pertama menyikapi media sosial, maka carilah faedah yang ada di dalam media sosial. Adanya jalinan silaturahmi, cari ilmu di dalamnya, cari manfaat di dalamnya. Kalaupun tidak bisa, ambil tahap yang kedua. Ya. Tahap yang kedua membatasi dengan media sosial. Oke. Saya itu gaptek jadi paling aman. Aduh, tapi bener sih emang orang cari perhatian yang kayak gitu ya. Dan terakhir kalau bisa ya sudahlah nggak usah media sosial. Ya, oke. Kalau memang tidak dapat manfaat, tidak bisa menjaga waktunya, Ya. kapan tepatnya. Nggak usah. Kalau gitu Daripada daripada buat kepikiran, dosa, ya. udah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk jawabannya. Terima kasih Habib Usman untuk jawabannya. Semoga terjawab ya jamaah yang sudah bertanya ya, nggak pakai doang ya. Nggak Ini permasalahan Oke. besar. Ini permasalahan besar dimarahin kan Karena sama Habib ada Usman. namanya Undang-Undang ITI. ITE. ITE. Ya maksudnya ITE. UU ITE. UU ITE bisa berpotensi jemarimu Menjerat. jerujimu. Oke. Jeramimu Jemarimu Jemarimu, jerujimu. jerujimu. Ya. Ya Allah, udah deh baca pertanyaan selanjutnya deh. Dari mana ya? Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Saya memang mengakui kalau dulu saya merasa jauh dari Allah. Namun sekarang saya sudah tobat. Insya Allah. Namun lingkungan saya masih jauh dari Allah. Benar gak sih hijrah saya jadi terhambat? Karena saya masih dikelilingi oleh lingkungan yang toksik. Soalnya setiap saya hafalan ayat pasti rada lama untuk saya pahami Ustadz. Oke, ini akan dijawab. Mungkin dia masih banyak makan haram dari sebelumnya nih. Oh gitu ya, dosa-dosa yang lama Dosa ya? yang lamanya nih, masih dalam tubuhnya. Mesti Waduh. puasa dulu. Kalau gitu biar Ustadz Syam kita kasih kesempatan untuk menjelaskan semuanya lebih dalam lagi. Takutnya Habib Usman nanti inilah Ini baru udah mau emosional nih. Jangan, Ustadz Syam aja. Silakan, Habib, Ustadz. Iya. Ustadz Maulana, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta Karena teman juga penanya. berpengaruh. Teman sangat berpengaruh karena almar'u ala dini khalili. Nah. Seseorang dipandang, dilihat daripada agama temennya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bahas masalah hafalan, ini motivasi untuk para penghafal. Satu, kalau ada ayat yang susah dihafalkan, yakinlah bahwa ayat itu sedang mencintaimu. Dia ingin berlama-lama denganmu. Jadi bukan berarti susah masuk hafalannya, tidak. Tapi yakinlah bahwa ayat itu sedang ingin berlama-lama denganmu. Oh. Jadi jangan menyerah, ulang terus, ulang terus, ulang terus. Bukan berarti kita sudah menghafal lalu kita berhenti, tidak. Justru semakin sering kita ulang, semakin banyak pahalanya. Maka motivasi untuk yang sedang berusaha menghafalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kalam-kalam para ulama, para habaib, maka kalau semakin lama kita hafal berarti semakin ia ingin dibaca oleh kita. Maka itu motivasi yang pertama. Yang kedua, hijrah itu perlukah untuk meninggalkan lingkungan yang toksik? Perlu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrahnya beneran hijrah tempat. Nabi pindah dari Makkah ke Madinah. Jadi pindah tempat. Hanya sahabat yang terpilih saja yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah dari Makkah ke Madinah. Padahal itu adalah tanah kelahiran Nabi, tanah leluhur Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarganya masih banyak di situ, bisnisnya di situ, tempat ia bertemu dengan Ibunda Khadijah, tempat ia bermasyarakat, tempat ia sangat disayang sebagai anak muda, tempat beliau berorganisasi, tempat yang paling beliau sayangi Makkah. Namun ternyata harus pindah karena toksiknya lingkungan yang ada di kota Makkah pada saat itu. Maka kalau
dikatakan haruskah saya pindah lingkungan atau pindah teman, maka mesti pindah teman karena itu adalah sangat mempengaruhi seseorang. Bukan berarti ketika telah pindah teman dia merasa lebih baik daripada temannya. Karena masing-masing orang punya kebaikannya tersendiri. Mungkin yang dimaksud penanya saya hijrah dalam hal pakaian, mungkin temanmu belum hijrah dalam hal pakaian, tapi ternyata dia ada kebaikan-kebaikannya yang lainnya. Karena pakaian itu walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Qur'an, ba'da an aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza marru bil lagwi marru kirama walladzina idza dzukkiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Menghindari suatu keburukan, menghindari satu lingkungan yang toksik, itu mesti menghindarinya dengan cara yang baik, dengan cara yang mulia. Dan toksik itu yang seperti apa sih lingkungannya? Idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Lingkungan yang toksik itu kalau udah dibacakan ayat-ayat Allah, mereka tuli, mereka buta. Subhanallah. Apa maksudnya mereka tuli? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Memang udah nggak bisa diingetin lagi. Setiap dibicarakan ayat-ayat Allah, mereka nggak peduli. Dibicarakan ayat-ayat Allah, mereka malah melecehkan agama, dipakai buat bercandaan, maka itu yang disebut toksik. Tapi kalau misalnya dia tidak pernah menghalangi Anda sholat, tidak pernah menghalangi Anda puasa, tidak pernah menghalangi Anda menghafal Quran, kenapa mereka disebut toksik? Ya, mungkin mereka melakukan kesalahan tapi tidak sampai mengganggu amalan kita, itu belum sampai toksik. Yang toksik itu kalau sudah diingatkan tapi tetap tidak mau melakukannya, lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Bahkan mereka tuli dan buta, tidak mau memandang kebaikan. Ayolah, apa sih gunanya sholat kalau masih gibah? Subhanallah, dia bilang apa gunanya sholat? Padahal sholat itu adalah amalan pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang percuma sholatnya. Sholat itu manfaatnya sangat banyak dalam kehidupan kita. Apa sih gunanya hijab panjang tapi masih ngomongin orang? Tetap aja hijab panjang, orang nutup aurat dapat pahala sisi Allah, gibahnya juga dapat dosa. Daripada udah nggak berhijab, gibah lagi. Udah nggak nutup aurat, gibah lagi. Subhanallah. Maka tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqata hadza batila. Maka ketika kita berusaha untuk memperbaiki diri, kata Al-Qur'an, walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah. Berhijrah itu memang dapat rahmat Allah, namun juga mempunyai banyak ujian-ujian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berpindah adalah satu solusi yang terbaik. Namun jikalau sudah berpindah, jangan menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Allah taala. Masya Allah, berpindah solusi terbaik. Kalau sudah pindah jangan menganggap diri lebih baik dari orang lain. Terima kasih Ustaz Syam untuk jawabannya. Ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya apa? Takut Habib marah tapi nggak apa-apa lah ya. Ya. Assalamualaikum Ustadz, ini dari Boy 12345 nih. Boy 12345. Ya, Assalamualaikum Ustadz, bilangin dong ke jamaah semuanya kalau toksik bikin sick. Loh, kok jauhin bisa? ya. Toksik Toksik bikin sick. bikin sick. Bikin sick, bikin berisik, Sat. Nggak tahu deh. Sick apa, Sat? Sakit. Ya sudahlah, Aduh, biar nggak sakit ada nanya nanti sekolah dibahas bukan aja ya. ente. Di Safi Hidayah. Nggak lama kok jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Toxic bikin sick. sick. Bukan Maksudnya bisik.